Maka sekarang tinggal kita, orang-orang baik itu harus tampil lebih banyak di media sosial, kemudian sampaikan pesan-pesan yang baik daripada mengatakan digital itu haram. Kalau kita pegang pisau untuk menusuk itu bahaya. Tapi kalau pegang pisau untuk membuat masakan yang luar biasa enak itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Nukar dimanapun Anda berada, semoga kalian semua terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Saya Fathul Umam Maturah yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini di ruang dialog, refleksi, dan dakwah yang menyejukkan. Tetap dengan jargon kebanggaan kita bersama, kita duduk untuk apangki adebu tor apangisto. Yang mana pada kesempatan podcast kali ini kita mengangkat sebuah tema dakwah digital di era distraksi sosial media. Sengaja media Nukar Podcast mendatangkan tokoh dari Karangpenang Oncur. Beliau pendidikannya S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, dan pada kesempatan kali ini beliau menempuh S2 jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Malang. Untuk pengalaman berorganisasi beliau tidak diragukan lagi karena beliau aktif dalam pergerakan dakwah yang biasa bergerak dari masjid ke masjid, mulai dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, hingga Cina, Singapura juga. Luar biasa beliau. Dan juga beliau menjadi ketua BUMDes Karang Alam, juga menjadi operator aplikasi sistem keuangan desa, sekretaris Komite Solidaritas Kemanusiaan Kalimantan Tengah, juga menjadi sekretaris Yayasan Al-Miftah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen Pamekasan Madura. Beliau juga menjadi kepala SMA Al-Miftah Jalan Raya Pelengahan Pamekasan, juga ketua Yayasan Al-Jazirah Jalan Masjid Baitur Rahman Gunung Kesan Karangpenang Sampang, dan beliau juga menjadi kepala SMK Al-Jazirah Jalan Masjid Baitur Rahman Karangpenang Sampang. Mari kita sapa saja beliau, Al-Ustadz Bahrawi Esos. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katipun apa kabar? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Hadirnya sampean di Nukar Podcast ini sebuah kebanggaan bagi kita media Nukar Podcast. Semoga beliau Al-Ustadz Bahrawi Esos terus diberi kesehatan dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk pikuk notifikasi dan scroll tanpa akhir, bagaimana dakwah bisa menemukan tempatnya dan menyentuh hati di era distraksi media sosial. Ikuti kami dalam podcast ini saat kami menjelajahi strategi dan tantangan dakwah digital untuk menyampaikan pesan yang abadi di dunia yang terus berubah. Nah, pertanyaannya Ustadz, Siap. langsung saja, bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif untuk menyebarkan dakwah tanpa kehilangan esensi pesan yang ingin disampaikan? Terima kasih atas waktunya teman-teman semua yang hadir di podcast Nukar. Ya kebetulan kita hari ini memang ada di dunia yang serba digital. Iya, betul. Maka kita gunakan digital itu untuk mempermudah dakwah kita. Kita memang tidak lepas dari digital, walaupun bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkannya. Iya, Karena betul. ini adalah dunia kita hari ini. Jadi intinya kalau kita pegang pisau, maka bagaimana kita menggunakan pisau itu. Iya, betul. Begitu pula ketika kita pegang digital, maka bagaimana kita menggunakan digital itu. Kalau kita pegang pisau untuk menusuk itu bahaya. Tapi kalau pegang pisau untuk membuat masakan yang luar biasa enak itu
luar biasa. Begitu pula digital. Kalau kita anggap itu berbahaya, misalnya kita gunakan hal-hal yang buruk, maka hasilnya pun buruk. Maka oleh karena itu tergantung kita manusianya mau dibagaimanakan digital. Yang tentu orang dakwah itu akan menggunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan pesan dakwah. Berarti digital itu tergantung sampai mana mereka itu memakainya, seperti Betul. itu. Kalau kita gunakan untuk menyebarkan dakwah, maka agama ini akan tersebar ke seluruh dunia tanpa sekat. Tapi apabila kita menggunakannya untuk perkara yang buruk, maka keburukan itu akan cepat menyebar. Maka sekarang tinggal kita, orang-orang baik itu harus tampil lebih banyak di media sosial, kemudian sampaikan pesan-pesan yang baik daripada mengatakan digital itu haram. Oh iya ya. Ya, lebih baik kita mengatakan digital itu bagus, kita gunakan semaksimal mungkin. Apa yang tidak menghasilkan sesuatu yang berupa digital hari ini semuanya dipermudah dengan digitalisasi itu. Jadi tinggal kita bagaimana menggunakannya secara maksimal untuk perkembangan agama kita. Kalau hari ini kita menjauhi digital, ya tentu kita akan terbelakang, Tertinggal, tertinggal. tertinggal oleh keadaan Iya, zaman. jangankan masalah pekerjaan, masalah agama kita juga tertinggal. Wong itu undangan sekarang sudah pakai digitalisasi. Ya betul. Undangannya teman-teman nukar ke saya, itu sudah pakai elektronik. Kalau disuruh datang ke rumah saya tidak pernah ada di rumah, sulit kan bertemu. Maka digital itu digunakan untuk bagaimana mempercepat pekerjaan. Jadi sangat membantu untuk kehidupan kita. Dan itu penting untuk dimaksimalkan, terutama oleh anak-anak muda. Berarti digital itu tergantung bagaimana mereka itu memakainya, sama halnya dengan pisau, seperti itu. Betul. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pendakwah dalam lindungan digital yang penuh dengan distraksi? Betul. Nah, dan tantangannya adalah karena kita itu tidak bertemu secara face to face, tidak bertemu jiwa dengan jiwa, maka kita harus lebih hebat lagi dalam hal pengolahan rohani. Artinya bagaimana suara kita itu betul-betul bisa menyampaikan pesan sehingga menggetarkan hati setiap orang yang mendengarkan. Artinya kalau dulu sholatnya orang-orang terdahulu itu 1 jam untuk memohon kepada Allah supaya dakwahnya Allah terima dan menggetarkan umat, hati umat. Maka hari ini 2 jam. Kenapa? Karena jauh, audiensnya jauh. Kalau dulu kita undang datang mereka ke tempat kita, kemudian kita bersilaturahmi dengan mereka, kita bertemu dengan mereka dapat menyaksikan tingkah laku kita juga menyaksikan tingkah laku mereka, kita mudah untuk mengarahkannya. Hari ini kita tidak tahu siapa yang mendengarkannya, dari mana mereka mendengarkan, mengakses dakwah kita. Maka oleh karena itu, kita harus lebih meningkatkan diri dalam hal rohani kita. Sehingga dakwah yang kita sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam hati setiap hati manusia. Dan itu tugasnya dai adalah kerjanya di dalam hati. Maka oleh karena itu, caranya pun harus hati-hati. Karena kalau salah sedikit saja bisa merubah kondisi hati umat. Maka oleh karena itu hati-hati dalam hal dakwah, maksudnya adalah bukan tidak berdakwah, tapi sampaikanlah dakwah itu dengan dibarengi dengan rohani yang kuat. Ya, kalau dulu kita dengan zikir, maka hati kita menjadi tenang, umat juga mendapatkan ketenangan. Kemudian dengan doa-doa kita Allah turunkan kemudahan-kemudahan kepada kita juga kepada umat. Hari ini juga kita sangat sangat berbahagia hari ini sebenarnya dengan adanya digitalisasi, dengan adanya media sosial, dengan adanya internet dan sebagainya. Karena yang dulu kita untuk menyampaikan pesan agama ini kepada orang Amerika atau kepada orang Eropa atau ke Australia misalnya itu sulit. Kita harus pakai paspor, kita harus berangkat ke sana. Tapi hari ini kita duduk saja di sini, kemudian kita gunakan digitalisasi, kita buat podcast seperti ini, maka pesan dakwah itu dapat sampai kemana-mana. Nah inilah keuntungannya. Namun demikian juga ini adalah tantangan besar bagi anak muda
Karena anak muda kadang-kadang yang diakses itu bukan yang baik-baik. Ya Sehingga betul. kalau gadget kita itu kita sudah browsing sekali atau shifting sekali tentang sesuatu, maka sesuatu itu muncul lagi, berikutnya muncul lagi, menunya sedemikian banyak. Nah, kalau kebaikan diakses, maka kebaikan datang lagi, yang lain datang lagi. Nah, kemarin saya baru datang umroh itu, jadi yang diakses selalu Masjidil Haram. Ya betul. Begitu 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 saya hidupkan ini HP, handphone, maka yang muncul itu ya selalu Masjidil Haram, selalu Masjid Nabawi, terus begitu. Maka terjadi, ternyata apa yang kita sukai, maka disuguhkan terus disuguhkan terus. Yang baik-baik datang 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 terus. Begitu pula kalau kita misalnya sering kita nonton drama pendek, Ya. maka yang datang itu drama terus drama terus drama terus. Makanya sekarang tergantung kita itu harus adil, menggunakan apa alat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan cara yang terbaik. Yaitu bagaimana kita mengakses kebaikan sehingga kebaikan kita menjadi bertambah. Itu tantangan anak muda, besar sekali anak muda hari ini. Artinya Iya, kita itu harus memaksimalkan di media sosial maksudnya, iya, harus memaksimalkan yang baik-baik iya saja betul. daripada yang buruklah Yang seperti itu. buruk. Ya, itu jadi generasi muslim harus bersikap seperti itu. Jadi pilihlah kunjungi web-web yang bagus-bagus, kemudian akseslah media-media yang bagus-bagus sehingga nanti datang kebaikan-kebaikan, bertambah kebaikan. Kemudian kekurangannya yang untuk dakwah ini ada kekurangan juga. Karena tadi kita sampaikan tempatnya jauh, orangnya kita tidak tahu di mana, maka kita sulit untuk mempengaruhi mereka secara langsung. Ya betul. Oleh karena itu, di samping kita ini rohani kita itu harus mapan, juga niat kita itu harus tulus. Sedikit saja niat kita itu untuk dunia, maka dakwah kita itu terasa sebagaimana orang makan itu ada debunya, terasa tidak enak. Walaupun ya kita makan susu, tapi kalau kemudian ada sedikit najis masuk, maka itu jadi masalah, kan begitu. Ya betul. Begitu pula ketika kita menyampaikan pesan-pesan agama tentang dakwah, kemudian dalam hati kita tidak bersih karena Allah, maka hasilnya pun juga tidak maksimal. Maka oleh karena itu ini tantangan juga kepada kita, karena media sosial hari ini mendatangkan keuntungan juga bagi kita. Maka jangan sekali-kali kita berharap dengan apa yang kita buat ini kemudian datang keuntungan duniawi. Tetap kita buka, apa namanya, tetap kita usahakan bagaimana datang kebaikan-kebaikan. Sehingga apabila kita mendahulukan perkara akhirat, maka dunia ini akan datang. Tapi apabila kita mendahulukan dunia, maka dunia kita dapat, akhirat tidak kita dapat. Jadi kalau ingin dapat dua, maka niatnya ikhlas karena Allah supaya pesan-pesan moral yang disampaikan itu betul-betul menyentuh. Di samping yang pertama tadi rohani kita harus kuat. Ya, begitu. Lalu bagaimana cara menarik perhatian audien yang lebih muda, yang lebih terbiasa dengan konten cepat dan singkat? Nah, itu perlu kita juga eh, para dai ini punya tim juga untuk membuat menyiapkan kalimat-kalimat singkat bagi mereka dengan berbagai macam apa namanya eh, eh, editing yang bagus sehingga mereka tidak jeduk dengan dakwah. Maka apa yang terjadi di dunia ini direkam kemudian disisipkan. Artinya kalau orang sedang sibuk dengan sepak bola, maka dai juga harus sibuk dengan dakwah dengan suara ramenya sepak bola itu. Artinya kita harus mengikuti alur yang Alur ada. yang ada. Jadi kalau teman-teman saya waktu Piala Dunia kemarin di Qatar, itu malah datang stadion. Jadi mereka juga pakai kalau waktu itu yang tampil Arab Saudi ikut pakai kostumnya Arab Saudi, membaur dengan orang-orang penonton Arab Saudi. Apabila Argentina, maka mereka juga pakai customnya pakai yang Argentina, Ya sehingga betul, mereka betul. mudah untuk bergaul gitu. Betul. Kemudian kalau kita jauh, ya tentu kita harus membuat media itu menarik. Jangan sampai bosan. Kadang-kadang kita itu konten kreator itu kadang-kadang itu menjiplak-jiplakannya sangat
sangat kelihatan gitu. Ya betul. Iya. Nah, apabila dakwah menggunakan seperti itu, maka sisi-sisi tertentunya itu yang harus digali. Jangan sama dengan kalau tadi kan lucunya biasanya. Hmm. Maka kalau kita bawa dalam dakwah itu bukan lucunya, tapi senangnya. Kan beda itu. Kemudian dalam hal-hal seperti itu sangat penting. Karena anak muda itu suka yang cepat-cepat, tidak mau yang panjang-panjang. Karena yang panjang-panjang mereka apa namanya ini sekarang memang dunia itu berjalan cepat. Jadi kita juga harus cepat. Kebanyakan anak muda di era sekarang itu ketika menikmati sosial media, itu butuh yang simpel. Karena Betul. terkadang jika durasinya agak lama, maka dihiraukan saja. Betul, betul. Karena mereka memang dari jiwanya itu sudah dari lingkungannya, jiwanya memang sudah begitu. Jadi kalau dulu kita mau makan, kita harus ambil singkong, kemudian masih, dibuang kulitnya, kemudian direbus dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita tinggal ambil mie dalam dus, kemudian masukkan dalam air hangat, sudah jadi. Memang sudah situasinya sekarang seperti itu, serba instan-instan semua. Tapi kan lengkap, di dalam sari mie itu kan sudah lengkap. Ada asinnya, ada pedesnya, ada apa enaknya, ada rasa yang sedemikian rupa, bahkan segala segala macam selera ada di situ. Instan. Dan kita harus mengikuti juga. Jadi kalau kita berdakwah, apa yang harus ada di dalamnya kita racik sedemikian rupa sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan itu sudah lengkap. Artinya tidak terpotong dan tidak menimbulkan kesesatan. Begitu kira-kira untuk menyikapi hal-hal demikian untuk anak muda. Dan kita memang dituntut untuk kreatif juga. Kalau saya sendiri ya kita punya tim, jadi kita sampaikan seperti itu untuk teman-teman supaya mereka bisa membuat yang sempurna walaupun cepat. Nah, ya, karena sesuatu yang cepat itu kan bisa disempurnakan. Seperti kita makan. Makan itu bisa dipercepat, bisa juga diperlambat, bisa juga diperpanjang, bisa diperpendek. Tergantung kita. Kalau ingin makan yang cepat ya kita minum susu dan roti. Itu cepat. Sesuai selera kita. Iya. Dan memang itu tantangannya bagi kita. Jadi kadang-kadang orang-orang tua ini mengatakan, apa itu?" Itu sebenarnya jangan bilang begitu. Lebih baik mendukung mereka. Kita dukung mereka. Kita arahkan mereka. Kita bawa mereka supaya mereka sukses hidupnya. Karena memang situasinya sudah seperti itu. Lalu seberapa penting peran kolaborasi dengan influencer atau tokoh media sosial dalam memperluas jangkauan dakwah? Oh, itu sangat penting. Kadang-kadang kita bertemu dengan mereka yang sudah punya pengikut banyak, maka ketika kita menyampaikan sesuatu walaupun satu kalimat, maka karena kita bergandeng dengan tokoh yang sudah punya pengikut besar, maka itu lebih cepat sampainya dan mereka lebih percaya karena dengan tokohnya langsung. Artinya kalau dulu baginda Nabi berdakwah kepada raja. Apabila raja masuk Islam dapat hidayah dia, maka satu negara itu bisa bisa jadi masuk Islam. Lebih ngaruh lah. Iya, berpengaruh sebagaimana eh, baginda Nabi berdakwah kepada raja-raja itu. Ya, begitu pula kalau rajanya kemudian tidak masuk Islam, tidak dapat hidayah, maka belum tentu juga rakyatnya kemudian mentang semua. Mesti ada yang menilai dari sisi yang baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Apakah bertemu dengan orang-orang besar, kita sampaikan dakwah, bertemu orang kecil juga kita sampaikan dakwah. Karena bertemu dengan orang kecil itu lebih enak sebenarnya, karena mereka tidak terburu-buru. Kalau orang-orang yang sudah punya waktu terbatas, ini kita harus cepat-cepat juga menyampaikannya. Jangan pakai basa-basi. Hmm. Oh, ini bertemu dengan teman. Kemudian mereka apa adalah tokoh yang diidolakan dalam media sosial. Maka kita cepat-cepat menyapa mereka, menyampaikan pesan kepada mereka, dan mereka pasti mendengar. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan dakwah digital di tengah lautan konten yang berlimpah di media sosial? Nah, apabila kita bangun tidur, yang kita dengar adalah kebaikan, maka berarti dakwah itu sukses. Tapi apabila kita bangun tidur, kemudian buka gigit kita ternyata keburukan, oh berarti kita punya kerja masih berat. Kita harus tingkatkan lagi pengorbanan kita.
Jadi teman saya bertanya, saya jualan minyak Pak, gimana supaya toko saya ini bisa maju? Maka saya sampaikan, setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh, kamu buat apa yang harus kamu kirim pertama adalah tentang minyak yang kamu jual. Sampaikan itu. Artinya bagaimana setiap manusia itu membuka langsung minyak antum yang dianut terlebih pertama kali. Kan apabila yang pertama kali itu yang dilihat, didengar, maka pastilah yang pertama kali inilah yang akan menang. Maka akhirnya teman saya itu mengikuti. Betul memang. Akhirnya itu malah booming sampai beberapa kecamatan itu ambil kepada dia. Padahal itu kan perkara yang mudah itu di media sosial. Di media sosial saja itu kan sudah cukup itu untuk mempromosikan dagangannya dia. Ya. Alhamdulillah begitu pula kita. Jadi setiap saat kita pakai kesempatan ini, biasanya setelah sholat tahajud kita sampaikan beberapa pesan singkat. Sehingga teman kita nanti bangun, maka yang pertama kali dibuka adalah pesan dari kita. Nah, itulah penting untuk kita memulai hari itu dengan kebaikan. Supaya mereka buka bukan bendera. Karena dikatakan barang siapa yang pagi-pagi dia pergi ke pasar, dia membawa benderanya setan. Tapi apabila dia pergi ke masjid, membawa benderanya malaikat. Ini maknanya apa kalau dalam hal digitalisasi? Ini maknanya seperti tadi, apabila yang dibuka itu adalah kebaikan, itu bendera yang baik berarti. Nah, apabila tapi ketika kita dibuka ingin kita, kemudian itu buruk, maka itu adalah bendera keburukan. Maka di situ kita bertarung. Jadi setiap saat, setiap waktu, kita itu selalu bertarung. Antara hak dan batil itu selalu bertarung, tidak pernah henti. Kadang-kadang yang lelah itu kita. Padahal di sekitar kita masih berperang, kita sudah berhenti. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, dai harus memahami bahwa setiap saat, setiap waktu, pertempuran itu selalu terjadi. Dan tidak akan pernah berhenti kecuali dunia ini sudah tidak berputar lagi. Ya seperti itu untuk hal-hal yang perlu kita siapkan, itu memang banyak orang tua, para guru, kemudian dai, ini perlu menyiapkan generasi yang betul-betul siap menghadapi kehidupan yang lebih cepat. Namun demikian juga kita perlu ingat bahwa nanti suatu saat itu semuanya pasti yang sekarang ada itu bisa jadi tidak ada suatu saat. Kita telah diingatkan dengan corona. Waktu itu semuanya yang normal menjadi tidak normal. Semua yang dulu bebas ternyata tidak bebas. Semua yang dulu bisa ternyata tidak bisa. Sekolah kalau dulu harus datang ke sekolah, tidak datang pasti tidak bisa naik kelas. Tapi saat itu, waktu itu, ternyata dilarang tidak datang ke sekolah. Maka harus kita ada di rumah. Nah, Zoom. maka itu sudah ada warning kepada kita bahwa suatu saat nanti apa yang telah kita rasakan bebas sedemikian rupa, mudah sedemikian rupa, maka tetap pasti akan datang juga kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Maka sebagai orang yang bijak, kita harus mengingatkan generasi muda bagaimana mempersiapkan diri. Maka yang dipersiapkan adalah imannya harus kuat kepada Allah sehingga menghadapi situasi bagaimanapun tetap kembalinya kepada Allah. Kemudian ilmunya harus luas karena bagaimanapun orang yang menyikapi sesuatu itu dengan ilmu itu beda dengan orang yang menyikapi tanpa ilmu. Orang yang menyikapi dengan ilmu pasti jalannya lurus. Tapi apabila yang menyikapi tidak ada ilmu, maka selalu menyesatkan. Selalu menyesatkan dan selalu membuat manusia itu gelisah. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mempersiapkan generasi sedemikian rupa. Kemudian setiap amal itu bagaimana dilandasi dengan keikhlasan. Karena amal yang kecil didasari dengan keikhlasan, maka itu Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi walaupun itu amalnya besar, tapi tidak ada keikhlasan, maka di hadapan Allah tidak ada artinya apa. Maka tiga hal ini perlu kita siapkan. Bagaimana generasi kita ini mempunyai iman yang kuat, ilmu yang luas, amal yang ikhlas. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang tua sudah tidak ragu lagi untuk meninggalkan mereka dalam situasi apa. Mungkin ada pesan terhadap anak-anak muda di era sekarang, karena terkadang jiwa muda itu cepat terguyur seperti itu. Jadi mungkin ada pesan, sehingga anak muda tersebut bisa menikmati digitalisasi
itu semaksimal mungkin kebaikan seperti itu. Jadi bagi kaum muda yang hari ini hidup dengan penuh apa namanya, hiruk pikuknya sosial media dan digitalisasi, maka sadarilah bahwa hal ini hanya sementara saja, hanya sementara saja. Toh walaupun bagaimana kita nanti akan mengalami hal-hal yang di luar daripada ini semua. Apabila kita membaca situasi ke depan, maka kita juga harus mempersiapkan diri. Bagaimana kejadian-kejadian yang akan datang, ini perlu kita persiapkan. Artinya situasi ini tidak akan berlangsung selama-lamanya, tidak. Pasti ada perubahan-perubahan. Karena dunia ini selalu berubah. Dan karena masih kita hidup di dunia, maka tentu kita harus mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang akan terjadi. Misal, kita hidup hari ini memang seperti ini. Jadi kalau katanya rakyat Suriah itu, kemarin kami masih berteman dengan itu. Kami masih biasa datang ke rumahnya bersilaturahim. Tapi tiba-tiba dia berpaling kemudian mau membunuh kami. Itu juga kadang-kadang kita tidak merasa bahwa ada sesuatu di dekat kita. Dan ternyata ketika kita ternyata sudah terjadi, kita tinggal menyesal. Nah sekarang supaya sebelum kita menyesal, maka kita persiapkan diri kita untuk berhati-hati dengan apapun yang kita lakukan, itu pasti ada konsekuensinya. Apakah itu baik atau itu buruk. Maka anak muda gunakan sosial media itu untuk kebaikan. Sehingga kebaikan itu datang kepada kita dan kita tidak pernah lepas dari kebaikan itu sehingga kita meninggal dalam kebaikan. Jadi dikatakan oleh baginda Nabi, beruntunglah orang yang Allah ciptakan menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan celakalah seorang hamba yang menjadi pembuka keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Maka dengan sosial media, kita usahakan, kita buka kebaikan terus, sehingga kita nanti akan mati dalam kebaikan. Kan tergantung dari apa yang kebiasaan kita. Iya betul. Ya. Maka oleh karena itu, anak muda harus adil kepada dirinya. Ini ingin senang, ingin selamat, ingin sukses. Maka salah satu kuncinya adalah bagaimana kebaikan itu lebih banyak dalam kehidupan kita. Termasuk dalam hal menggunakan gadget yang ada pada diri. Berarti di era digital ini kita selaku anak-anak muda harus lebih hati-hati dalam melakukan sosial media Betul. dan harus memperbanyak ataupun memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang ada di sosial media seperti itu. Betul. Apapun yang terjadi, kita harus menjadi pejuang kebaikan. Walaupun dunia ini tidak menghendaki kita. Kemudian, apapun yang terjadi, kita harus tegak dalam agama yang kita ada. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena apabila kita mati dalam keadaan kebaikan dan Islam ada pada diri kita, maka kita dijamin untuk sukses selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, kemudian berjaya selama-lamanya. Tapi apabila kita ada pada jalan selain daripada apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi dan para sahabatnya, maka kita nanti akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, apakah media sosial, apakah surat kabar yang masa lalu, atau bacaan-bacaan kita yang dulu masih sangat sangat apa namanya terbelakang, tetap saja semuanya tergantung kepada kemana kita membawa diri. Niscaya nanti kita akan menemukan jawabannya ketika di akhir hayat kita. Oleh karena itu, kita dorong anak-anak muda ini untuk lebih berkreasi yang baik. Sehingga dengan demikian maka kebaikan itu menjadi booming di dunia ini. Kita lihat bagaimana orang-orang Palestina itu sudah dalam kondisi sedemikian, tapi ternyata mereka menampilkan sesuatu yang luar biasa. Jangan jauh-jauh, kalau ke Palestina sudah terlalu jauh. Ke Santri Al-Hozili saja, ketika mereka tertimbun dari dengan neruntuhan, ternyata mereka ada yang masih baca sholawat, masih ada membaca Al-Quran dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itulah yang akan menjadi akhir daripada kehidupan kita. Sehingga orang terkesan, sudah tertindih mereka. Ternyata mereka masih membuat orang yang mendengar itu menangis. Bagaimana? Maka ulama mengatakan
maka kita usahalah bagaimana supaya apa yang terjadi ketika kita lahir, setiap orang tertawa karena kita lahir. Mereka mengatakan alhamdulillah sambil tertawa tersenyum-senyum. Dan bagaimana ketika kita meninggal dunia ini, bagaimana setiap manusia ini menangisi kita. Nangis karena saking bangganya dengan kita. Bukan nangis karena kita dalam keadaan ya, ya Allah, yang naudzubillah min dzalik lah. Oleh karena itu, kita usaha bagaimana dengan sosial media yang sedemikian gencar, ini kita tidak ketinggalan arah, tidak diombang-ambingkan oleh ombak, tapi kemudi itu tetap dipegang teguh oleh oleh nahkoda. Oleh karena itu kita penting untuk membawa anak-anak muda ini bagaimana supaya mereka menjadi sukses hidupnya. Amin. Ya, karena mereka adalah bagian dari kita juga dan kita harus pikirkan karena sebentar lagi mereka akan mengganti kita. Kalau kita tinggalkan anak muda ini dalam keadaan bingung, maka nanti bagaimana kehidupan bangsa kita ini ke depan. Tapi kalau kita tinggalkan sesuatu yang jelas, arahnya sudah jelas, maka kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang aman, sentosa, merasa bahagia, dan tersenyum-senyum. Oleh karena itu pesan yang perlu kita sampaikan kepada anak muda nih, ini supaya mereka berhati-hati dalam setiap masalah. Apakah dengan media sosial, kemudian apa dengan kehidupan sosial di masyarakat, apakah dengan lingkungan dan sebagainya, tetap harus berhati-hati. Semuanya harus berhati-hati. Tidak boleh lepas kontrol. Walaupun hanya sendirian, kita tetap diminta untuk hati-hati. Oke, begitu nggak kira-kira apa yang kita sampaikan sore ini? Mungkin kami sampaikan kepada seluruh anak-anak muda yang ada di Indonesia, Madura, khususnya di Kecamatan Rampenang, jika Anda hendak ingin bermain media sosial ataupun digital, maka Anda harus berhati-hati memaksimalkan hal-hal yang baik saja. Dan mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini saja. Yang pemahaman dari Ustadz Bahrawi Esos yang sangat luar biasa, pemaparannya sangat luar biasa. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Siap, Semoga Ustadz kita bersilaturahmi bukan hanya di Nukar Podcast, siap, tapi bersilaturahmi di lain tempat siap, seperti itu. siap. Namun sebelum kami tutup podcast kali ini, tetap dengan jargon kebanggaan kita, Alengki, Adebu, Tor Apangisto. Dari saya, Fadul Umam Maturah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.